Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikannya. Pada video kali ini kembali saya membuatkan video tentang soal-soal P3K Guru untuk tahun 2024 ini. Tetapi ini sudah yang part 2 ya. Jika masih ada yang belum menonton di part pertama, silahkan menonton di video saya sebelumnya ya. Saya juga sudah ada membuatkan video untuk soal-soal P3K Guru tahun 2024 ini bagian part yang pertama. Silahkan ya nanti menonton di video sebelumnya. Dan untuk soal-soal ini juga sudah saya berikan lengkap dengan jawaban dan pembahasannya ya. Sekali lagi, soal-soal ini biasanya memang bentuk soal yang keluar setiap tahun ya, sobat-sobat guru semua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya, like, komentar, dan share juga video ini untuk bisa membantu sesama rekan guru supaya tahun 2024 ini bisa menjadi ASN ya. Nah, soal yang pertama, sobat-sobat guru semua, pada saat proses pembelajaran dilakukan hampir siang hari, hal ini nanti pasti akan berdampak pada siswa tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik karena siswa sudah mulai mengantuk dan lapar. Sikap yang baik untuk mengatasi masalah tersebut adalah, nah, sobat-sobat guru semua, kita mungkin juga ada yang mengajar sudah hampir siang ya. Jadi siswa sudah banyak yang mengantuk, sudah banyak yang lapar. Nah, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Nah, mari kita lihat jawabannya ya, sobat-sobat guru semua. Jawabannya adalah yang C ya. Yang itu kita melakukan ice breaking yang tidak menyimpang dari materi pembelajaran. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya sobat-sobat guru semua. Mungkin kita juga sudah seringkali melakukan ice breaking ya. Tetapi di sini ice breakingnya itu yang tidak menyimpang ya dari materi pembelajaran. Sekarang kita lihat mengapa pilihan yang lain itu belum tepat. Sekarang kita lihat yang pilihan A. Yang pilihan A belum tepat karena apa? Karena kita mengurangi tingkat kesulitan materi agar siswa tetap bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, sebenarnya ini masuk akal ya sobat-sobat guru semua. Kita mengurangi tingkat kesulitan materi, tetapi mungkin ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran jadinya nanti ya. Walaupun dengan kita mengurangi tingkat kesulitan materi, siswa misal bisa semakin semangat belajar karena memang materinya dianggap mudah ya, tapi ini hanya bisa saja. Tapi makanya ini tadi belum tepat ya dengan mengurangi tingkat kesulitan materinya. Begitu juga dengan pilihan B juga belum tepat karena apa? Kita menerapkan model pembelajaran yang hanya fokus pada keaktifan siswa. Nah, pada saat hampir siang hari ya, memang susah ya sobat-sobat guru semua. Siswa sudah mulai mengantuk dan lapar. Dan di sini juga belum tepat karena apa? Kita maunya siswa yang aktif ya. Tidak bisa juga kita paksakan, makanya ini belum tepat. Begitu juga dengan pilihan yang D, tetap fokus mengajar dengan memberikan ice breaking sesuai dengan permintaan siswa. Nah, untuk pilihan D ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Ice breaking itu kita tidak bisa sembarangan juga. Apalagi kita melakukan ice breakingnya sesuai dengan keinginan siswa. Siswa minta seperti ini berbahaya juga. Makanya kita tidak bisa melakukan ice breaking sesuai dengan permintaan siswa ya. Makanya ini tadi belum tepat ya. Pilihan yang E juga belum tepat karena apa? Mengajar dengan metode ceramah sambil memberikan lelucon menarik pada siswa. Nah, ini ya boleh dikatakan sering kita lakukan. Tetapi berbahayanya apa sobat-sobat guru semua? Kadang-kala guru itu memberikan sebuah lelucon itu bisa membuat siswa itu lupa konsentrasi kembali dalam belajar ya. Maka ini tadi pilihan yang tepat ya, yang C. Ice breaking itu perlu ya dan tidak menyimpang dari materi pembelajaran sehingga siswa tidak lupa dengan materi yang sedang kita ajarkan pada saat hampir siang hari ya. Untuk soal berikutnya, sobat-sobat guru semua, pada saat datang ke sekolah, tiba-tiba kita diminta oleh kepala sekolah untuk menggantikan seorang guru piket yang tidak hadir karena sakit. Sikap yang akan kita ambil seharusnya. Nah, ya. Jika menemukan permasalahan seperti ini sobat-sobat guru semua, tiba-tiba kita diminta kepala sekolah untuk menjadi guru piket, menggantikan guru lain yang memang berhalangan hadir karena sakit.
sikap kita itu yang paling tepat adalah pilihannya ini ya. Pilihannya adalah pilihan yang B, yaitu menerima dengan penuh tanggung jawab dengan tetap meminta arahan dari kepala sekolah. Nah, sobat-sobat guru semua, apapun yang diminta oleh kepala sekolah kepada kita, ya, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang memang bagus, ya, kita terima saja dan kita menerimanya dengan penuh tanggung jawab, ya, sobat-sobat guru semua. Tetapi jangan lupa juga kita tetap meminta arahan, meminta masukan dari kepala sekolah. Mungkin beliau akan banyak menyampaikan sedikit arahan kepada kita karena kita sebagai pengganti ya. Nah, mengapa ini dianggap paling tepat dan mengapa pilihan lain belum tepat? Mari kita lihat pilihan yang belum tepat dengan alasannya ya. Pilihan yang A belum tepat karena apa? Kita menerima dengan semangat dan penuh tanggung jawab karena menjadi guru piket sangat mudah. Kalau kita melihat konteks kata-katanya, sobat-sobat guru semua, sebenarnya juga jawaban ini benar ya. Tetapi di sini yang membuat tidak tepat adalah ada kata kita menganggap sebagai guru piket itu sangat mudah. Ingat ya sobat-sobat guru semua, guru piket juga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Jadi kita tidak boleh mengabaikannya ya. Makanya ini tadi belum tepat. Nah, pilihan yang C, meminta kepala sekolah memilih guru lain saja. Nah, kalau kita memilih pilihan yang C ini, seolah-olah kita lari dari tugas yang sudah diberikan oleh seorang atasan kepada kita. Makanya ini pilihannya belum tepat ya. Jadi kita seolah-olah menolak dan memberikan pilihan kepada kepala sekolah untuk memilih guru lain. Kemudian yang D, menolak dengan sopan tugas tersebut dan meminta kepala sekolah memilih guru yang lebih mudah. Nah, ini juga belum tepat ya, sobat-sobat guru semua. Karena kita langsung menolak kepercayaan dari atasan kita, yaitu seorang kepala sekolah. Dan bahkan di sini kita yang memberikan seolah perintah kembali kepada kepala sekolah untuk memilih guru yang lain saja. Atau memilih yang lebih mudah. Makanya ini juga belum tepat. Begitu juga dengan pilihan yang E, menerima tugas tersebut dengan serius dan berwibawa karena sudah biasa melakukannya. Nah, konteks pada kata-kata awalnya ini sudah bagus ya. Tetapi di sini kita sudah merasa bahwa tugas guru piket itu sudah hal yang biasa dan ya seolah-olah kita ini sudah menjadi orang yang paling master, sudah lihai, makanya ini dianggap belum tepat. Kemudian untuk soal yang berikutnya sobat-sobat guru semua, setelah dilakukan penilaian harian, biasanya guru melakukan kegiatan koreksi dan menuliskan nilai pada daftar nilai siswa, serta membagikan langsung kepada siswa. Berdasarkan hal tersebut, manakah contoh prinsip penilaian objektif yang dilakukan oleh guru? Nah, soal seperti ini sobat-sobat guru semua, kata kuncinya adalah mana contoh yang dianggap prinsip dalam penilaian yang bersifat objektif ataupun terbuka. Nah, untuk soal seperti ini maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu guru menuliskan nilai siswa apa adanya dan sesuai fakta ya. Ini salah satu contoh perilaku guru yang menerapkan prinsip penilaian objektif ataupun apa adanya ya. Sedangkan pilihan yang A ya, yaitu guru melakukan remedial dan pengayaan berdasarkan tingkat kesulitan siswa, ini bukan prinsip penilaian objektif ya. Ya, begitu juga dengan pilihan B, guru membagikan hasil penilaian harian kepada siswa, ini juga bukan objektif, tapi ini bersifat dengan prinsip penilaian yang terbuka, dalam arti di sini ya membagikan langsung hasil kepada siswa, tidak disimpan saja ya. Kemudian pilihan yang D, penilaian yang saya berikan dapat dipertanggungjawabkan di depan siswa dan orang tua. Ini berkaitan dengan prinsip akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pilihan yang E juga belum tepat, penilaian saya sesuai dengan KKM yang ditetapkan kurikulum. Ini juga bukan masuk dalam contoh prinsip penilaian yang objektif ataupun terbuka ataupun apa adanya ya. Kemudian kita lihat kembali soal berikutnya. Jika kita menemukan ada indikasi penyalahgunaan keuangan sekolah oleh bendahara dan kepala sekolah berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan adalah. Nah,
Mungkin kita juga sering ya, sobat-sobat guru semua menganggap ada penyalahgunaan keuangan sekolah baik oleh bendahara maupun oleh kepala sekolah. Bagaimana sikap kita ya untuk melihat ataupun menyikapi permasalahan yang seperti ini? Nah, jawaban yang tepat sobat-sobat guru semua adalah pilihan yang A ya, yaitu dengan menyelidiki terlebih dahulu masalah yang ada. Jika memang terjadi penyalahgunaan keuangan sekolah, baru berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, pilihan ini sobat-sobat guru semua ini pilihan yang paling tepat ya. Jadi kita menyelidiki terlebih dahulu. Penyelidikan kita ya tidak seperti polisi ya. Mungkin kita bisa melihat ya ada bukti-buktinya. Dan jika memang kita menganggap itu sudah pasti, kita sudah boleh ya melakukan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pihak terkait ini banyak ya sobat-sobat guru semua. Mungkin bisa saja melalui pengawas sekolah, dinas pendidikan setempat, ataupun pihak kepolisian ya. Sedangkan pilihan yang lain mengapa dianggap belum tepat? Ya, kita lihat ya, pilihan yang B, kita membiarkan saja hal itu terjadi karena nanti akan ditindaklanjuti oleh pengawas, oleh pihak pengawas bersama dengan dinas pendidikan. Sekali lagi sahabat-sahabat guru semua, jika kita menemukan sebuah permasalahan di sekolah kita, entah permasalahan teknis, administrasi, dan permasalahan lainnya, kita tidak boleh membiarkan saja ya. Makanya ini tadi dianggap belum tepat. Pilihan yang C juga sama ya, dianggap belum tepat karena apa? Menyelidiki diam-diam karena sudah mengetahui hal tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada dinas pendidikan. Nah, hampir benar dengan pilihan yang A ya, sobat-sobat guru semua. Tetapi di sini ya, kita menyelidikinya diam-diam seolah kita ini ya boleh dikatakan seperti detektif ya, tidak boleh juga. Dan setelah itu kita langsung melapor ya. Perbedaannya, pilihan A ini kita masih berkoordinasi, ini beda ya dengan kalimat melapor. Kalau melapor ini berarti memang sudah kita anggap salah. Tapi kalau di sini, kata berkoordinasi ini mungkin masih berkaitan dengan ya boleh dibilang ini hanya curhat ya bahasa seharian mungkin hanya menyampaikan saja atau tanya jawab saja. Kalau pilihan C sudah kategori yang sudah sangat keras yaitu melaporkan. Pilihan D juga sama belum tepat. Kita langsung meminta media untuk meliput dan mempublikasikan masalah tersebut. Ini jangan sampai terjadi ya sobat-sobat guru semua. Walaupun permasalahannya kita anggap sudah memang terjadi suatu penyalahgunaan keuangan sekolah, kita tidak boleh langsung meminta untuk dibuatkan dalam sebuah berita, itu tidak baik ya sobat-sobat guru semua. Pilihan yang E juga sama, mengajak sesama rekan guru untuk mempertanyakan perbedaan laporan keuangan dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini juga belum tepat karena apa? Di sini kita menjadi guru yang boleh dikatakan menjadi provokator ya. Jadi jangan juga melakukan hal-hal yang seperti ini ya, tanpa kita menyelidiki terlebih dahulu dan jika memang ada kegiatan yang dianggap penyalahgunaan ya, kita boleh melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Untuk soal yang berikutnya, sobat-sobat guru semua, guru yang inovatif mampu mengenal siswa beserta lingkungan sehingga bisa mengetahui bakat dan minat peserta didik, bahkan mampu mengetahui karakteristik mereka. Kemampuan tersebut identik dengan inovatif guru yang. Nah, untuk soal seperti ini, sobat-sobat guru semua, ya, jika nanti menemukan gambaran soal yang seperti ini, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Ya. Guru inovatif itu ya, dia juga harus mampu menempatkan diri sesuai dengan keadaan siswa. Memang sulit ya kita untuk bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan siswa. Tapi sobat-sobat guru semua, jika kita mampu membuat inovatif yang seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mengetahui karakteristik mereka. Karena apa? Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, maka kita nanti bisa lebih mudah dalam proses pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat mengapa pilihan lain belum tepat. Nah, pilihan yang A belum tepat karena apa? Mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini bukan untuk mengetahui karakteristik mereka ya, sobat-sobat guru semua. Bahkan di sini kita bisa saja salah.
dalam melibatkan siswa, karena mungkin siswa yang kita libatkan dalam proses pembelajaran itu bakat dan minatnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tidak bisa mengetahui karakteristik mereka ya. Begitu juga dengan pilihan B, mampu mengajar dengan metode baru yang menarik dan kontekstual. Ini juga bukan dijadikan patokan untuk mengetahui karakteristik siswa ya. Jadi ini juga belum tepat. Sama dengan C, mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa. Ini tidak ada kaitannya dengan mengetahui karakteristik siswa ya, tapi sudah berkaitan dengan solusi ketika siswa menghadapi permasalahan. Pilihan D juga belum tepat karena apa? Mampu menjadi panutan dan memberikan keteladanan. Ini juga tidak termasuk dalam guru inovatif untuk mengetahui karakteristik mereka. Jadi sekali lagi, jika ingin mengetahui karakteristik peserta didik, kita harus mampu menempatkan diri sesuai dengan keadaan siswa. Soal berikutnya, sobat-sobat guru semua, dalam melakukan penilaian terhadap sikap siswa, guru juga harus bisa menggunakan jenis penilaian antar siswa. Tetapi penilaian sikap ini mempunyai kekurangan yang terlalu subjektif. Nah, sobat-sobat guru semua, mungkin kita juga pernah melakukan penilaian sikap siswa menggunakan penilaian antar siswa ya, di mana kita meminta siswa itu menilai rekan siswa lainnya. Tetapi sebenarnya penilaian ini ada kekurangan, yaitu terlalu subjektif atau ya boleh dikatakan apa adanya saja. Karena apa? Ya, mari kita lihat jawabannya. Karena penilaian antar siswa ini terlalu subjektif karena, nah ini ya, penilaian siswa terhadap temannya didasarkan selera dan pendapat pribadi tanpa fakta yang diverifikasi. Kalau kita menggunakan penilaian yang seperti ini, sobat-sobat guru semua, inilah kekurangannya ya. Jadi siswa itu menilai temannya itu hanya berdasarkan selera saja. Dia suka, ya jawab suka. Dia tidak suka walaupun mungkin ada hal lain, ya dia hanya menjawab berdasarkan pendapat pribadi. Dan pendapat siswa terhadap temannya itu kita tidak bisa mendapatkan fakta yang bisa diverifikasi ataupun fakta dari jawaban siswa terhadap temannya itu mungkin tidak bisa kita cek secara asli, secara fakta ataupun aktual ya. Makanya ini jawaban yang tepat. Nah, sedangkan siswa yang A, pilihan yang A ini juga belum tepat karena apa? Siswa dipaksa guru sehingga menjawab dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan guru. Ini tidak berkaitan dengan kekurangan penilaian antar siswa ya. Kemudian pilihan B juga belum tepat karena apa? Tidak efektif karena siswa takut memberikan pendapat atas penilaian pada teman sendiri. Nah, ini bukan kekurangan yang subjektif ya, bukan yang apa adanya. Pilihan yang C juga sama. Penilaian terhadap temannya Penilaian siswa terhadap temannya terlalu kaku dan monoton sehingga sulit dianalisis. Nah, ini juga belum tepat, sama dengan pilihan yang E, memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien. Sebenarnya kalau penilaian antara siswa ini waktunya mungkin 10 menit bisa selesai ya, sobat-sobat guru semua. Jika kita sudah menyiapkan angket ataupun kuesioner untuk dijadikan sebagai alat untuk siswa menilai teman-teman yang lain ya. Oke, sobat-sobat guru semua, sekali lagi ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Semoga nanti sobat-sobat guru semua yang sudah melihat video ini bisa lulus menjadi ASN P3K tahun ini.